Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tentunya tetap semangat untuk persiapan UTBK. Nah adik-adik, balik lagi bareng kakak, Kak Atika dalam program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Hari ini kita akan belajar lagi tentang pembahasan soal penalaran umum. So, enjoy learning with me ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bahas soal-soal yang kemungkinan akan masuk untuk UTBK yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, materinya hari ini tentunya adalah materi penalaran umum. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa soal tentunya guna persiapan adik-adik untuk UTBK yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, kita langsung saja untuk soal nomor 1. Nah, kalian bisa lihat untuk soal nomor 1. Nah, ini sebenarnya pernah kita bahas, tapi akan saya bahas ulang. Ini adalah membahas tentang rata-rata kecepatan penjahit. Nah, adik-adik bisa lihat di sini rata-rata kecepatan penjahit dalam membuat kemeja adalah 4 buah per hari. Pada kondisi manakah pekerjaan membuat kemeja menghabiskan waktu paling cepat? Nah, kalau seperti ini adik-adik, nah, kebetulan di soalnya kalian bisa lihat bahwa masing-masing orangnya itu berbeda dan jumlah kemejanya itu berbeda. Nah, kalau modelnya seperti ini kan untuk masing-masing itu ada jumlah penjahitnya dan ada banyak kemejanya. Nah, sebenarnya kalau seperti ini tanpa harus menghitung, adik-adik bisa langsung melihat kalau dia kemejanya sedikit sedangkan jumlahnya banyak, jumlah orang atau penjahitnya banyak, maka pasti waktunya akan semakin lambat atau semakin cepat selesai ya, semakin lambat cepat selesai. Adik-adik bisa lihat di sini, yang dimintakan adalah waktu yang paling cepat. Berarti kalian bisa lihat semakin sedikit jumlah kemeja yang dihasilkan dan banyak penjahitnya, maka pasti waktunya akan lebih cepat. Nah, tanpa menghitung, tanpa lama-lama menghitung, adik-adik bisa langsung tahu bahwa oh ternyata di sini yang paling sedikit kemejanya itu adalah di sini ya, 140. Nah, 140 dan jumlah penjahitnya adalah 6. Nah, kita bisa lihat bahwa banyak kemeja yang dihasilkan sedikit dibanding yang lain, sedangkan jumlah penjahitnya jauh lebih banyak dibanding yang lain. Nah, maka pasti dia waktunya akan lebih cepat dibanding yang lain. Berarti jawabannya itu adalah D. Kalau modelnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya dia modelnya tidak seperti itu? Jadi caranya adalah sama ya, adik-adik. Soalnya kita mau cari waktu yang paling cepat. Nah, misalnya model soalnya sama, tetap menghitung rata-rata penjahit dalam membuat sebuah produk, kemudian mau menghitung waktu yang paling cepatnya. Nah, caranya adalah adik-adik untuk cari waktunya itu adik-adik lihat berapa jumlah kemejanya, baru nanti dibagi dengan banyaknya penjahit per banyak buah yang dihasilkan. Berarti di sini adalah jumlah kemeja, kemudian nanti akan dibagi dengan banyak penjahit dan banyaknya kemejanya. Nih, banyak penjahit dikali dengan banyak kemeja. Dalam ini karena di sini kemeja yang dihasilkan untuk satu penjahit adalah 4, berarti nanti adik-adik sisa kali banyaknya penjahit, misalnya 4 orang penjahit, berarti nanti dikali 4. Nah, kalau adik-adik kali di sini itu akan menghasilkan waktu masing-masing. Nah, kebetulan kalau misalnya dikali, ini kan untuk bagian A, berarti dia nanti itu adalah 150 per 3 dikali 4. Ini ya, 3 kali 4. Nah, kalian bisa buat dia sederhanakan. Nah, kadang kita terlalu fokus untuk mengerjakan soal, menghitung secara manual, padahal bisa secara sederhana. Sekali lagi, bagaimana sih Kak model sederhana? Kalian bisa pakai metode coret
coret ya, atau pembagian. Tapi ingat, itu hanya bisa berlaku kalau dia di perkalian dengan pembagian. Kalau misalnya dia di penjumlahan dengan pengurangan, berarti itu tidak boleh dilakukan. Saya biasanya sebut itu adalah metode coret, padahal sebenarnya dia adalah dibagi. Contoh kayak ini. Ini 150 kita bagi 3 kan dapat 50 ya. Jadi nanti sisa 50 bagi 4 itu adalah kurang lebih 12,5. Ya, 12,5 ya, kurang lebih. Nah, selanjutnya untuk bagian B sama modelnya, berarti nanti di sini 240 per 3 dikali dengan 4. Kenapa harus dikali 4? Karena untuk satu orang penjahit di sini rata-rata kecepatan penjahit itu maksudnya adalah satu orang penjahit. Nah, hasilnya dibuat kemejanya itu adalah 4, makanya kita harus kali 4. Nah, untuk tahu total penjahit dalam satu hari itu adalah banyaknya penjahit dikali dengan rata-ratanya. Berarti di sini sama ya, kalian bisa pakai metode coret atau bisa langsung, ini kan 240 per 12, berarti dia ini bisa dapat 20. Nah, ini dalam satuan hari. Kemudian bagian C, 5 ya. Nah, modelnya sama ya adik-adik, berarti 150 5 dikali dengan 4. Ini boleh pakai coret juga. Ini 30 dibagi 4, berarti nanti dapat 7, berapa nih? 7,2 lebih. Karena 28, 14, ya. Kemudian yang ini 140, berarti nanti di sini adalah 140 per 6 dikali dengan 4. Berarti ini 140. Ya, boleh pakai metode coret. Ini adalah 24 ya. Nah, 24. Nah, kadang kita bingung juga, lama kan untuk menyelesaikan misalnya 140. Akan sangat lama kalau misalnya kita mau menyelesaikan 140 dibagi 24. Nah, caranya adalah kalian bisa menyederhanakan, buat dia dalam bentuk pecahan dan menyederhanakan nilainya. Kalau model menyederhanakan berarti akan dibagi dengan nilai yang sama ya. Jadi ingat, menyederhanakan itu modelnya adalah dibagi dengan nilai yang sama. Berarti di sini saya mau bagi 20 atau bagi 2 boleh. Jadi ini dapat 70 per 12. Nah, masih bisa disederhanakan? Masih. Bagi lagi. Ini 35 per 6. Nah, ini nanti hasilnya adalah 5,6. Kurang lebih 5,6 sekian ya. Kemudian yang terakhir, bagian E. 6 orang penjahit membuat 240 kemeja. Berarti untuk bagian E-nya itu adalah 240, 6 dikali dengan 4. Ini boleh langsung metode coret, boleh. Atau mau kali juga boleh. Intinya terserah adik-adik yang mana yang menurut kalian lebih gampang. Ingat lagi, karena kita mengerjakan UTBK itu selalu berpacu dengan waktu. Jadi, kalian harus maksimalkan waktunya, jangan terlalu lama menghitung, apalagi kalau misalnya masuk di penalaran umum dan dia adalah perhitungan. Berarti ini bisa langsung dicoret ya, hasilnya adalah 10. Nah, ingat lagi, semuanya itu adalah satuan hari. Nah, sedangkan tadi yang mau kita cari adalah waktu yang paling cepat. Nah, kalian bisa lihat waktu yang paling cepat itu ada di opsi D ya. Nah, kalian bisa lihat waktunya itu adalah 5,6 sekian hari. Makanya jawaban yang tepat itu adalah D. Nah, tapi sejujurnya kalian bisa menebak ini dengan menganalisis opsinya masing-masing. Nah, karena dia minta waktu paling cepat, sedangkan pasti jumlah penjahit dan banyak kemejanya itu akan kita abaikan. Kalian bisa lihat, oh iya, semakin banyak orang dan semakin sedikit kemeja yang mau dijahit, maka pasti waktunya akan lebih cepat. Oke, itu untuk nomor 1. Nah, sekarang kita pindah untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah pola bilangan. Nah, sekali lagi adik-adik,
Untuk mengerjakan pola bilangan itu kan biasanya kalau di matematika itu kita bahas tentang pola bilangan aritmatika atau, eee, geometri ya. Nah, sekarang kalau modelnya seperti ini, itu sebenarnya bisa pakai cara manual. Cara manualnya bagaimana? Sekali lagi adik-adik sisa melihat berapa sih selisih antara angka yang pertama dengan angka yang kedua. Nah, biasanya kan kalau deret atau pola bilangan aritmatika dan geometri itu selisihnya akan sama semua. Tapi kalau model pengerjaan soal UTBK itu biasanya itu TPA ya. Nah, caranya seperti ini, kita harus cari dulu polanya seperti apa. Dengan cara mencari selisih. Berarti kita akan cari selisih antara ini. Dan adik-adik juga harus perhatikan apakah dia angkanya bertambah atau berkurang atau mungkin perkalian dan pembagian. Itu akan sangat berpengaruh pada pola bilangannya. Nah, ini adalah 12 ke 8. Ini angkanya turun ya adik-adik, berarti di sini minus 4. Kemudian 8 ke 16 itu naik jadi plus 8. Terus 16 ke 12 itu dia turun, ini adalah minus 4. Terus ini naik jadi plus 10. Ini harus kalian perhatikan baik-baik ya. Kemudian 22 ke 18 itu kan turun jadi minus 4. Kemudian 18 ke 30 itu naik jadi plus 12. Nah, di sini kita sudah dapat nih polanya. Oh, kalau misalnya pola angka pertama dengan angka kedua itu dia adalah minus 4. Terus pola angka ketiga, keempat itu adalah plus 8, kemudian nanti selanjutnya itu akan bertambah 22 terus, sedangkan kalau yang di bawah itu dia tetap polanya minus 4. Berarti angka di bawah sini itu pasti akan sama polanya dengan yang di bawah semuanya. 30 dan angka selanjutnya, berarti di sini minus 4. Nah, adik-adik sisa kurang. 30 dikurang 4 berarti di sini adalah 26. Jadi jawabannya adalah C untuk nomor 2. Nah, dia harus tahu dulu polanya bagaimana, baru bisa kita hasilkan nilainya seperti apa. Oke, itu untuk nomor 2. Sekarang kita pindah untuk nomor 3. Nah, di sini masih soal perhitungan. Untuk nomor 3, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Nah, biasanya di penilaian kuantitatif itu kan kita selalu berhubungan tentang bilangan bulat, mau itu positif atau negatif, kemudian biasanya ada pecahan, selanjutnya adalah desimal, koma-koma, terus yang terakhir adalah persen. Nah, adik-adik, kalau misalnya kalian berada di posisi soalnya dihitung itu berdasarkan urutan yang paling besar atau yang paling kecil, atau misalnya ada gabungan dari keempat-empat soal ini, cara yang paling sederhana dan paling cepat sebenarnya itu adalah kalian ubah saja semuanya jadi desimal. Kenapa harus desimal? Karena kalau misalnya kita ubah dia jadi pecahan, itu kan harus disamakan dulu ya penyebutnya supaya bisa sama atau berurutan, kita tahu dia berurutan dari yang terbesar atau yang terkecil. Atau bisa juga kalian ubah dia jadi persen saja. Tapi kalau saya pribadi itu lebih cepat kalau kita menggunakan desimal. Nah, ingat lagi adik-adik cara mengubah bilangan pecahan ke desimal dan persen ke desimal. Nah, kalau misalnya pecahan ke desimal itu kan pakai pembagian biasa ya. Contoh misal 1/2 itu kalau misalnya kita mau diubah ke desimal itu kan sisa bagi antara pembilangnya yang di dalam kemudian penyebut yang di atas. Yang di luar ya. Nah, berarti di sini itu nilainya adalah 0,5. Nah, begitu juga kalau misalnya persen. Persen itu ingat adik-adik, persen kita mau ubah jadi desimal, misalnya 40%, tulis saja nanti 4, pasti hasilnya adalah 2 angka di belakang koma. 0,40 atau 0,40 ya, atau 35%. Berarti nanti dia berubah jadi 0,35. Ingat saya seperti itu. Persen itu pasti selalu 2 angka di belakang koma.
Nah, sama modelnya dengan yang ini. Jadi kita bisa ubah, karena kita mau cari nilai yang paling besar, kita bisa ubah semuanya jadi bilangan desimal. Ini sisa kalian kali ya. Berarti di sini 9/7 dikali dengan 45, yang dikali dengan 45/100 boleh. Nah, 45% berarti kita bisa langsung ubah semuanya jadi bilangan desimal. 9/7 itu berarti 1, sekian ya. Jadi kalian bisa, atau kalau misalnya masih bingung, ini kalian bisa ubah semuanya jadi penyebut yang sama. Penyebut yang sama, kemudian perhatikan persennya. Nah, misalnya ini saya mau ubah jadi bilangan desimal saja ya. Berarti nanti ini jadi 9,7 itu dapat 1,2, berarti 1,2 sekian, kemudian dikali 0,45. Nah, ini ya. Atau kalau masih bingung bisa pakai cara yang ini. Ini 9/7 berarti 1, 7, ini 20, berarti 2, koma ya. Kemudian 14, terus 60, berarti di sini 8. Kurang lebih, tapi saya hanya ambil satu angka di belakang koma saja untuk memudahkan. Kemudian selanjutnya, nah begitu juga di bawah ya, yang 18/7. Berarti nanti kita ubah dia jadi 2, berapa nih 18/7 berarti 2,6, 2,5 ya. 2,5 dikali dengan 0,15. Kemudian nanti ini untuk 9/14 itu bisa dibagi, berarti hasilnya adalah 0, kalian sisa bagi seperti ini, yang 9/14. Jangan sampai terbalik ya. Nah, kadang itu di soal seperti ini itu, apalagi dia pembagian, kemudian mau diubah, itu kita kadang terbalik. Yang mana nih yang mau dibagi dan yang mana pembaginya. Jangan sampai terbalik seperti itu ya adik-adik. Berarti ini 0, ini 90, berarti berapa nih? 5, 6, 7 ya, 4. Berarti boleh ini juga dibagi dengan nilai yang sama, berarti nanti ini berapa nih? 6 ya. Kita coba 7. Berarti 7, 8, ini 7. Berarti di sini 8, 7 kali 1, oh tidak bisa. 7 kali 1 bisa 7 tambah 2 berarti tidak 6. Berarti ini 4, ini 4, terus 6 kali 1, 6, tambah 2, berarti 84. Ya, kita ambil satu angka di belakang koma aja ya, karena ini nanti jadi 60. Berarti di sini 0,6 dikali 0,6. Kemudian yang terakhir adalah 9/21. Nah, ini 9/21 itu kan bisa disederhanakan ya penyebutnya dan nilainya. Nilai penyebut dan pembilangnya itu bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Kita bagi dengan nilai yang sama. Dibagi dengan 3 berarti ini 3, ini 7. Berarti 3/7. 3/7 itu tidak lain dan tidak bukan 0,4. Selanjutnya 18/21. Nah, ini 18/21 itu kan tidak bisa dibagi dengan nilai yang sama, atau bisa juga ini kita masing-masing bagi 3 ya. Itu nanti dapat 6/7. Nah, ini bisa dibagi 6/7 berarti kurang lebih 425. Oh ya, dia dapat 0,8. Kurang lebih nanti dia akan dapat 0,8, ini kalian sisa kali. Ini 0,9, terus ini 0,45. Nah, adik-adik sisa kali, tapi ingat modelnya sama dengan perkalian biasa, tapi nanti hasilnya harus memperhatikan berapa jumlah angka di belakang komanya ya adik-adik. Nah, untuk yang ini berarti sama modelnya, kita akan kali 20, yang bagian A dulu ya. Kita akan kali 12 kali 45. Jadi 12 kali 45 kalian boleh pakai yang cara seperti ini. Berarti di sini 0, ini 5, ini 6,
Sini 6, terus 8, di sini 4 ya. Berarti 5, 4, 0. Nanti hasilnya adalah 540, tapi perhatikan di sini ada 3 angka di belakang koma. Kenapa 3? Ini 1, terus ini adalah 2. Berarti nanti hasilnya di sini adalah 0,540. Selanjutnya, ini 2,5 dikali dengan 0,15. Nah, ini modelnya sama kayak tadi, kurang lebih kita akan dapat modelnya yang ini ya, 25 dikali 15. Berarti ini 5, ini 11, ini 5, ini 2. Hasilnya adalah 365. Jadi hasilnya 365. Kemudian perhatikan, dia juga 3 angka di belakang koma, berarti 0,365. Oke, selanjutnya kita bagian C, 0,6 dikali 0,6 berarti 0,36 ya. Karena 6 kali 6 itu adalah 36, terus dia 2 angka di belakang koma. Nah, sama modelnya dengan 0,4 dikali dengan 0,9. 4 kali 9 itu kan 36. Berarti di sini adalah 0,36. Kemudian perhatikan lagi, yang terakhir adalah 0,8 dikali dengan 0,45. Berarti nanti hasilnya adalah 0, kemudian 8 kali 4 itu adalah 32, tambah 4 berarti 36. Adalah 0,360. 360 ya. Kenapa harus 3 angka di belakang koma? Adik-adik perhatikan, di sini 1, di sini 2. Nah, di situ kadang kita terkecoh untuk perkaliannya, tapi adik-adik harus ingat dan perhatikan baik-baik. Nah, di matematika, di penalaran matematika, penalaran kuantitatif, itu memang kita harus perhatikan baik-baik tandanya, kemudian adik-adik juga harus perhatikan angkanya baik-baik, dan perhatikan letak atau posisinya. Plus minus itu sangat akan berpengaruh pada hasil penjumlahan dan pengurangan atau bahkan perkalian dan pembagian adik-adik. Jadi harus kuasai matematika dasar. Oke, next. Untuk soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 itu sebenarnya modelnya sama dengan soal nomor 2 tadi. Adik-adik bisa melihat polanya apa sih? Cuman yang membedakan adalah kalau tadi kan yang nomor 2 itu adalah angka paling terakhir itu yang mau kita cari. Nah, untuk soal nomor 4 itu adalah angka pertamanya dan angka terakhir. Nah, kalau mau mencari ini, adik-adik boleh pakai pola yang sama. Jadi, kita mau cari nih selisihnya. Ada nggak selisihnya ini 27 ke 9? Atau boleh juga kita mau kasih selisih 1. Nah, sekarang ini 27 ke 9 itu kan dia kurang ya. Berarti di sini atau bisa dibagi. Ini dibagi 3. Kan dapat 9. 27 dibagi 3 kan dapat 9. Terus saya tulis di bawah. Ini dibagi 3. Kemudian 9 ke 45 itu kan dikali 5. Terus perhatikan, ini 45 ke 27 itu kan tidak bisa dibagi 3 ya. Berarti kita tidak bisa menggunakan pola yang seperti itu. Berarti adik-adik cari pola yang lain. Nah, pola yang lain misalnya kalau mau pakai penurunan, berarti ini plus ya. Minus. Ini minus berapa nih? Minus 18. Terus ini nanti jadi plus 36. Terus 45 ke 27 itu berarti dia minus 15 kurang 6 berarti 5, 1 ya. Ya, minus 15. Kemudian 27 ke 63 berarti jadi plus berapa nih? 5 berarti 45. Nah, kalau modelnya seperti ini, apakah adik-adik mendapatkan polanya? Nah, belum ya, karena perbedaannya itu sangat-sangat jauh. Ini 18, ini 15, ini 36, ini 45. Berarti tidak boleh pakai yang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak bisa menggunakan pola selisih masing-masing angka? Nah, berarti kita beri jeda atau beri
spasi satu angka untuk ke angka selanjutnya. Contoh misal, saya mau dari X ke 9. Ini kan kita tidak tahu ya berapa nilainya karena X-nya belum diketahui. Selanjutnya kita mau 9 ke 27. Ini kan ada ya nilainya, berarti dia ditambah 18. Nah, kita belum tahu nih apakah nanti 27 ke Y-nya itu dia ditambah juga atau tidak. Nah, sekarang perhatikan lagi untuk yang selanjutnya. Yang ini 27 ke 45 itu kan kita tambah 18 ya. Ini tambah 18, terus 45 ke 63 itu juga ditambah 18. Nah, berarti dia ditambah 18. Di atas semuanya ditambah 18, sedangkan tadi yang di bawah ketika kita berikan jarak satu angka, berarti dia ditambah 18 juga. Otomatis di sini pasti ditambah 18. Nah, sekarang modelnya bagaimana? Kita sudah dapat nih polanya, semuanya ditambah 18. Berarti adik-adik sisa jumlah nih. 27 ditambah 18 itu kan dapat 45 ya. Di sini berarti Y-nya 45. Nah, kita sudah dapat Y-nya 45, kalian bisa eliminasi opsi. Yang bukan Y45 berarti itu sudah salah. Sekarang kita perhatikan lagi. Di sini 9. Di sini pasti dia juga ditambah 18. Jadi supaya angka yang X ini ketika saya tambah 18 jadi 9, caranya boleh kalian menebak atau boleh juga 9. Kita balik 9 dikurang 18. Nah, hasilnya itu adalah minus 9 ya. Karena modelnya seperti ini. 9 dikurang 18. Ingat, kadang kita di sini dia terlalu sering penggunaan minusnya kadang salah, makanya seperti itu. Oke, berarti hasilnya adalah minus 9. Oke adik-adik. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Nah, itu tadi ya untuk soal nomor 4. Sekarang kita bahas soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini bahas tentang diskon dan bahas tentang harga diskon ya. Nah, sekarang mari kita lihat soalnya. Bulan Januari, harga barang itu adalah 60 juta. Bulan Februari harganya naik sebanyak 10%. Kemudian bulan Maret itu harga dari bulan Februari didiskon sebesar 10%. Nah, sekarang mari kita perhatikan kalau misalnya bulan 1 atau Januari itu harganya 60 juta. Kemudian bulan Februari itu naik sebanyak 10%, berarti kita harus cari dulu berapa sih 10% dari 60 juta ini. Nah, caranya adalah adik-adik sisa kali sebenarnya untuk tahu berapa persen. Jadi 10% itu sama dengan 60 juta dikali dengan 10 per 100 ya. Nah, nanti ini bisa pakai metode coret. Kalian bisa coret 2 di bawah, berarti hasilnya adalah 6 juta. Jadi 10%-nya itu adalah 6 juta. Sekarang, karena Februari atau bulan 2 itu naik 10%, berarti total harganya itu adalah yang 60 juta tadi, ditambah dengan naik 10%-nya, yang 6 jutanya. Totalnya adalah 66 juta. Ini total harga di bulan Februari. Kemudian di Maret itu didiskon jadi 10% lagi. Berarti kita harus cari lagi 10% dari 66 juta. Sama modelnya, kalian sisa kali 66 juta dikali dengan 10 per 100. Jadi ingat adik-adik, kalau kalian dapat persen, itu pasti nanti dia per 100. Nah, ini kan bisa metode coret saja berdasarkan jumlah 0. Nilainya itu adalah 6 juta 600.000. 6.600.000. Ini adalah diskonnya. Sekarang, karena kita mau cari harga barangnya, berarti harganya itu adalah harganya di bulan Februari tadi yang 66 juta itu kita kurang dengan diskonnya yang 6.600.000.
Berarti hasilnya nanti itu adalah 59.400.000. Ini adalah diskonnya atau harganya di bulan Maret. Karena di Maret ada diskon 10%. Ya, itu berarti jawabannya adalah alfa. Oke, aman untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 6. Nah, kalau soal sebelumnya tadi itu adalah penalaran kuantitatif atau perhitungan, sekarang kita masuk di penalaran umum bagian analogi kalimat. Oke, adik-adik bisa lihat soalnya. Andri gemar bermain basket. Di sini ada kata-kata bermain basket. Kemudian, setiap minggu ia berolahraga di lapangan. Rudi setiap minggu berolahraga, tetapi ia tidak gemar bermain basket. Nah, di sini kalian bisa lihat ada ketidaksesuaian antara bermain basketnya. Ini kan dia senang bermain basket, sedangkan di sini itu tidak gemar bermain basket. Tapi karena kita mau cari simpulan yang paling tepat, caranya adalah adik-adik bisa lihat sebenarnya persamaannya dari setiap pernyataan yang disediakan. Nah, di situ kalian bisa lihat, oh ternyata Andri gemar bermain basket dan ia berolahraga di lapangan setiap minggu. Ada kata-kata setiap minggunya untuk masing-masing pernyataan. Terus, Rudi setiap minggu, ini juga ada persamaan katanya. Setiap minggu berolahraga tetapi tidak gemar bermain basket. Nah, dua-duanya sama-sama berolahraga dan waktunya juga sama. Nah, kita lihat bagian A. Bagian A, Andri dan Rudi gemar bermain basket. Ini kan ada kata-kata gemar bermain basket, itu sudah salah ya. Kemudian bagian B, Andri dan Rudi gemar bermain basket di lapangan. Nah, ini bisa jadi benar, tapi kalian harus perhatikan bahwa tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa Rudi itu bermain basketnya di lapangan. Selain itu lagi nih, itu kan tadi di pernyataan ada mengatakan bahwa Rudi tidak suka bermain basket. Berarti ini salah bermain basketnya. Kemudian yang bagian C, Andri dan Rudi berolahraga setiap minggu. Nah, ini bisa jadi benar. Tapi kita harus perhatikan lagi opsi yang lain. Kemudian bagian D, Andri dan Rudi berolahraga setiap minggu di lapangan. Ada kata-kata di lapangan. Sedangkan kalau kita kembali ke pernyataannya, di situ kan yang berolahraga di lapangan, di pernyataan yang disediakan hanya Andri, sedangkan Rudi tidak bisa diketahui bahwa dia berolahraganya di lapangan. Berarti ini kurang tepat ya. Untuk D-nya kurang tepat. Nah, begitu juga di bagian E. Di bagian E karena tadi D-nya kita tidak bisa pastikan bahwa dia berolahraga di lapangan, berarti E-nya juga kurang tepat. Jawaban yang tepat itu adalah C. Dua-duanya berolahraga, keduanya Andri dan Rudi berolahraga setiap minggu. Itu soal untuk nomor 6. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini kembali lagi ke perhitungan, modelnya sama dengan yang tadi. Jadi ada bilangan desimal dan persen dan ada pecahan juga. Nah, untuk bisa menyelesaikannya dan lebih mudah, sekali lagi adik-adik, sebaiknya diubah ke bilangan desimal saja. Nah, modelnya sama ya, berarti di sini kita ubah saja. Langsung ke desimal semuanya supaya lebih hemat waktu. Di sini 7,79 dikurang 0,87. Berarti hasilnya nanti itu kurang lebih adalah 6, berapa nih? 6,92 ya. Nah, 6,92 hasilnya. Nah, ingat adik-adik, kadang kita kurang teliti dalam mengurangkan desimal. Kalau mau mengurangkan desimal, bukan angkanya yang disejajarkan, tapi komanya. Jadi harusnya seperti ini nanti modelnya. Dan tidak boleh dibalik ya. Karena nanti kalau dibalik itu nanti dia nilainya kurang lebih berbeda. Nah, modelnya seperti ini. Kalian sisa kurangkan seperti biasa. Berarti 17 kurang 8 itu adalah 9. Kemudian nanti 7-nya karena dikurang jadi hasilnya adalah 6,92. Nah, ini adalah bilangan pecahan campuran, opsinya adalah bilangan pecahan campuran. Sekali lagi karena kita mau
buat dia jadi desimal berarti nanti harus harus diubah dulu jadi bilangan pecahan biasa, baru kita ubah dia ke desimal. Ingat adik-adik, cara mengubah bilangan pecahan campuran ke bilangan pecahan biasa itu adalah angka yang di depannya kalian kali dengan penyebut, ini dikali, baru hasilnya nanti itu akan ditambahkan dengan pembilang. Nah, di sini kadang itu kita salah-salah atau bingung-bingung caranya. Berarti kalau 6/5/7 itu dia adalah 6 kali 7, 42, terus ditambah dengan 5, berarti 47/7. Nah, sama modelnya dengan yang di bawah ya. Berarti di sini adalah 49/8. Kemudian ini adalah berapa nih? 6 kali 9 berarti 54. Berarti 59/9. Kemudian ini adalah 70/9. Dan ini adalah 71/10. Nah, kalau sudah adik-adik sisa ubah dia ke bilangan desimal. Berarti kalau mau diubah ke bilangan desimal ini adalah 6, berarti 42 ya. 50 berarti 6,7. Kemudian ini 49 berarti dia adalah 6,1 kurang lebih, karena 8 dibagi 6 kan 48. Baru nanti hasilnya 1 ya. Kemudian ini berarti hasilnya adalah 6,54 berarti 50. Dia 6,5. Ini 6,4. Kemudian kita lihat selanjutnya itu adalah 45 ya. Berarti oke, di sini. Kemudian 70 dibagi 9, maka dia adalah 7. 7 kali 9 kan 63, kemudian nanti 70, 7,7, kemudian 60, ya. 7 kali 9 kan dia adalah 63 ya. 60 tambah 3 berarti oke, 63 tambah 7, 70. Kemudian ini adalah 7,1. Nah, adik-adik bisa lihat kalau misalnya ada yang kurang tepat, adik-adik bisa hitung baik-baik dulu untuk menyelesaikannya. Sekarang mari kita lihat hasilnya tadi itu adalah 6,92. Ini ya. Hasil perhitungan itu adalah 6,92. Sedangkan yang mau dicari itu adalah yang paling mendekati. Adik-adik bisa lihat 6,92 yang paling mendekati, jadi bukan yang paling besar ya. Yang paling mendekati kan ada 2 ya. Ada 6,7. Ya, berarti ini kita harus ambil jadi 2 angka di belakang koma. 47-nya dibagi dengan 7. Tadi kan kita sudah dapat ini adalah 42. Kemudian di sini nanti adalah 50. Berarti di sini 6,749. Kemudian di sini 1. Berarti 6,71. Oke. Nah, yang paling mendekati itu ada 2. Bagian A dengan bagian E yang ini. Tapi harus perhatikan lagi selisihnya baik-baik. Jadi adik-adik harus memperhatikan selisihnya baik-baik. Oke, sekarang untuk cari selisihnya, adik-adik sisa kurang 6,92 dengan 6,71. Kalau misalnya saya kurang 6,92 dikurang 6,71, itu kan selisihnya adalah 0, berapa nih? 9 kurang 7, 21 ya. Untuk bagian A. Sedangkan kalau saya kurang yang ini, balik aja, karena cuma selisih yang mau dicari, dibagi dengan 6,92.
Berarti nanti ini jadi 10, ini jadi 0 ya. Ini jadi 10, ini 10, 10 kurang 2, terus ini adalah 8, ini adalah 18. Ini tetap 0,18. Nah, kalian bisa lihat selisih yang paling sedikit itu adalah bagian E. Jadi, selisih yang paling sedikit karena yang paling mendekati hasil pengurangan itu adalah bagian E. Tapi adik-adik harus ingat lagi, perhatikan baik-baik untuk perhitungannya ya. Jadi, jawaban yang paling mendekati adalah E. 7, 1/10. Nah, modelnya seperti ini. Tapi harus ingat, kalian harus ingat maksud soal atau yang diinginkan soal itu seperti apa. Oke adik-adik, itu untuk soal nomor 7. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 8. Nah, ini untuk soal nomor 8, sekali lagi harus memperhatikan apa yang diminta soal. Mari kita baca pernyataannya. Jumlah penggunaan pupuk tahun lalu 20% lebih sedikit dibandingkan jumlah yang digunakan tahun ini. Jika jumlah pupuk yang digunakan tahun ini adalah 240 kg, berapakah jumlah pupuk yang digunakan tahun lalu? Berarti adik-adik harus perhatikan bahwa, oh ternyata kalau misalnya tahun ini penggunaan pupuknya adalah 100%, berarti kalau 20% lebih sedikit, sisa pupuknya tadi kan 100% ya tahun ini, tapi karena jumlah pupuknya 20% lebih sedikit, berarti yang digunakan hanya 80%. Itu untuk tahun lalu. Nah, sekarang karena jumlah pupuk tahun ini adalah 240, sedangkan kita mau cari jumlah pupuk tahun lalu, adik-adik sisa kali 240 tadi dikali dengan 80%. Ingat, 80% tidak lain dan tidak bukan 80/100. Berarti di sini 240 dikali dengan 80/100. Nah, boleh pakai metode coret. Jadi sisa 24 dikali 8 ya. Berarti 8 kali 4 kan 2. Terus 2 kali 4 18, terus tambah 3. 18 tambah 3 berarti 2 kali 8 kan 16 ya. Tambah 3 berarti 19. Nah, ini adalah hasilnya. 192 kg atau delta. Nah, itu ya. Jadi adik-adik sekali lagi, karena kita butuh penalaran untuk mengerjakan soal, tentunya harus diketahui dulu mau soal dan maksud soal itu apa, baru bisa kita kerjakan. Sekali lagi, kalau dapat perhitungan berarti adik-adik harus benar-benar memperhatikan angkanya dan tandanya, serta dia modelnya seperti apa. Oke adik-adik, itulah penjelasan hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.